Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari materi fisika tentang hakikat fisika. Nah, langsung saja. Pernahkah kalian melihat gemerlap lampu pada malam hari? Nah, mereka dapat menyala. Mengapa lampu dapat menyala? Lalu, kenapa ruangan bisa dingin saat kita menggunakan AC? Kemudian, mengapa kapal yang berat atau bertonton tidak tenggelam di air? Adakah peran fisika dalam ketiga contoh tersebut? Sebelum kita jelaskan, mari kita simak dulu videonya. Ilmu fisika adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tapi sayang, banyak orang yang gak suka dan menghindari ilmu ini. Tapi ternyata di zaman dulu, ilmu fisika jadi primadona bagi sebagian banyak orang. Contohnya adalah sewaktu Albert Einstein menemukan teori relativitas. Sontak Einstein pun menjadi sosok selebritis yang dikenal banyak orang. Terus bagaimana ilmu fisika di zaman sekarang? Sayangnya cuma segelintir orang yang suka dengan disiplin ilmu ini. Padahal fisika adalah disiplin ilmu yang sangat fundamental dan hampir semua melandasi bidang teknologi canggih saat ini. Bagaimana ya jadinya dengan peradaban umat manusia saat ini jikalau saja ilmu fisika tidak ada atau tidak dikembangkan? Berikut daftar singkatnya apa yang terjadi jika umat manusia tidak mengenal ilmu fisika. Pertama, tentunya dunia akan gelap gulita. Saat ini, hampir semua daerah atau wilayah menikmati fasilitas listrik. Kalau kita flashback ke belakang dan melihat peradaban sebelum era modern saat ini, dulunya dunia di malam hari sangat gelap gulita. Tapi setelah ditemukannya listrik oleh para ilmuwan fisika, maka sekarang dunia di malam hari pun bisa terang benderang. Bukan cuma itu, kebutuhan listrik saat ini adalah hal yang fundamental dalam kehidupan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, apabila manusia tidak mempelajari fisika, maka kita tidak akan pernah merasakan terangnya cahaya di malam hari. Pertama, untuk lampu. Lampu merupakan salah satu dari produk kelistrikan. Yang kedua, AC. Nah, AC menggunakan prinsip perpindahan kalor. Dan yang terakhir, kapal. Kapal berdasarkan gaya apung. Lalu, apakah fisika itu? Nah, fisika secara bahasa berarti alam. Sedangkan fisika secara istilah adalah ilmu cabang sains yang mempelajari tentang gejala fisik, baik tentang materi ataupun energi, yang meliputi dalam ruang dan waktu. Dari sinilah kita mendapat gambaran bahwa ilmu fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh alam semesta. Seperti yang dikatakan tadi, fisika merupakan salah satu cabang ilmu sains. Maka, hakikat fisika sama saja dengan hakikat sains. Nah, hakikat fisika ada 3. Yang pertama, ada hakikat fisika sebagai produk. Yang kedua, ada hakikat fisika sebagai sikap. Dan yang ketiga, ada hakikat fisika sebagai proses. Hakikat fisika sebagai produk, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan saling berinteraksi, baik sesama manusia maupun dengan alam. Nah, dalam interaksi tersebut, maka akan memunculkan keingintahuan terhadap alam. Keingintahuan tersebut, maka akan memunculkan tindakan untuk meneliti suatu benda. Nah, penelitian tersebut akan menghasilkan berupa teori-teori. Teori-teori tersebut akan disusun secara sistematis. Nah, kumpulan teori tersebut akan disebut dengan pengetahuan. Pengetahuannya lah yang disebut dengan produk. Produk fisika itu ada fakta, prinsip, hukum, teori, dan rumus. Yang kedua yaitu fisika sebagai sikap. Melalui pemikiran, seseorang ilmuwan itu dapat bertindak dalam melakukan suatu metode ilmiah. Nah, dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang itu harus dapat bersikap jujur, objektif, rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga adalah fisika sebagai proses, yaitu bagaimana seorang ilmuwan bertindak di dalam kegiatan ilmiah. Fisika sebagai ilmu. Yang pertama, mempunyai objek berupa benda konkret, yaitu nyata dan ada. Nah, berupa tingkah laku dan kondisi fisik dari benda tersebut. Contohnya saja, pengaruh perubahan suatu benda karena suhu lingkungannya. Yang kedua, dikembangkan melalui pengalaman atau percobaan. Yang keempat, sistematis
atau terurut dan bersifat baku. Nah, yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yang artinya cara berpikir menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Nah, yang terakhir adalah hasil kajiannya bersifat objektif, yaitu selalu memihak kepada kebenaran. Ruang lingkup fisika. Nah, ruang lingkup ilmu fisika secara garis besar terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu fisika klasik, yaitu yang bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera. Contohnya saja meliputi mekanika, listrik magnet, panas, bunyi, optik, dan gelombang. Nah, dan gelombang yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Yang kedua, fisika modern, yaitu cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Misalnya saja seperti relativitas, inti atom, dan radioaktivitas. Cabang-cabang fisika. Fisika memiliki berbagai macam cabang. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cabang-cabang fisika. Yang pertama adalah mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika terbagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Yang kedua ada fisika kuantum, yaitu cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Nah, yang ketiga ada mekanika fluida, yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang fluida yang dapat berupa gas, cairan. Yang keempat ada elektronika, adalah ilmu yang mempelajari alat listrik. Yang kelima adalah elektrostatis, yaitu ilmu yang mempelajari listrik statis. Yang ketujuh ada elektrodinamika, adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Yang kedelapan ada bioelektromagnetik, adalah ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Yang kedelapan adalah termodinamika, yaitu salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang kalor dan energi. Yang kesembilan adalah fisika inti, yaitu ilmu fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Yang kesepuluh ada fisika gelombang, yaitu salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Nah, selanjutnya ada peran fisika bagi kehidupan manusia. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada beberapa contoh yang sudah disebutkan seperti lampu, AC, kapal, dan lain sebagainya. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit tentang peran fisika bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pertama, ada bidang kedokteran dan kesehatan. Kedua, ada bidang pertanian. Ketiga, ada bidang transportasi. Keempat, ada bidang industri. Kelima, ada bidang komunikasi. Dan keenam, ada bidang energi. Sekian materi kita pada kali ini.